Suplek, 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 suplek. 5, 4, 3, 2, 1, and open the door. Kepada Habib, saya juga berpikir bahwa dia adalah seseorang yang baik. Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya. Secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan, nggak mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana. Tapi saya ini masih menjaga dia tuh seorang Habib. Saya tuh pengen menolak juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali. Apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya. Dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kan bengong ya, astagfirullah gitu dalam hati saya ini pengen jadi orang bener loh gitu. Saya ini di sini niat datang nih nggak mau begini loh gitu loh. Ngerti, paham gak sih kalian? Tapi beliau meyakinkan saya lagi. Udah Kori, mulai saat ini kita bangkit. Doakan Habib, minggu depan kita buka usahanya. Ajak suamimu, dia bilang kayak gitu. Padahal aku udah bilang, aku udah gak baik-baik lagi sama suamiku, aku bilang kan. Tapi Habib bilang, ajak suamimu. Setelah apa yang dia lakukan kepada saya, dia bilang, ajak suamimu. Saya sebagai orang yang sudah maaf-maafnya sudah dipakai, wajar dong saya bertanya, kenapa harus sama suami saya? Bukannya saya sudah seperti ini ya sama Habib gitu kan. Dia bilang, jangan Kori, lebih baik kamu membuka usaha ini bareng-bareng sama suami kamu. Saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya. Saya mau di lain kesempatan, saya mau ngenalin kamu ke istri saya, bahwasannya kamu adalah seorang jemaah yang saya percayakan untuk berbisnis dengan saya. Beliau bilang seperti itu. Dan saya bingung, kok maksudnya gimana Bib? Kita selingkuh di belakang apa bagaimana? Ya kurang lebih seperti itulah, kalian paham. Dia pengennya saya baik-baik dengan suami, dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu kalau kita berjumpa ya seperti itu lagi gitu. Saya merasa astagfirullah dalam hatiku kan, tapi udahlah namanya. Di situ kita menyerap apa yang kita dapat, tapi kita diam aja dulu karena di situ kan Habib masih baik. Dan Habib bilang saya mau ke kamar dulu, dia bilang kayak gitu kan. Nah aku pun izin, Bib, saya mau izin bahwa saya ingin ngajak teman saya untuk tidur di sini, namanya Milaya. Habib mengizinkan, silahkan untuk menemani kamu tidur di sini. Ya terima kasih semuanya. Kemudian sekitar setengah jam kemudian datanglah Milea dan saya ajak ke kamarnya. Ketika Habib tahu yang tadinya bolak-balik masuk ke kamar saya tinggal buka aja karena dia memegang aksesnya, ketika beliau tahu saya di kamar ada teman saya, kemudian dia langsung ketok. Saya bukakan. Beliau sempat ketemu teman saya dan berbincang-bincang juga sama teman saya, basa-basi gitu, namanya siapa? Milea gitu kata temanku kan. Kerjanya gimana, di mana gitu-gitu. Iya, Milea nanti ikut aja sama Kori. Nanti Habib mau modalin Kori, Milea bisa ikut sama Kori, bisa usaha, karena di situ maafnya Milea ya. Milea juga posisinya memang janda gitu kan. Jadi Habib pun kayaknya mensupport untuk itu gitu kan. Nah, setelah itu beliau berpamitan untuk pulang balik lagi ke kamarnya. Malam itu beliau pulang ke Kuningan dan saya juga mempersilahkan. Jadi malam itu sudah selesai gitu, Nah, setelah itu besoknya demi Allah Rasulullah saya merasa bersalah. Saya langsung chat suami saya bilang, "Ya, kita berpisah aja." Kenapa saya bilang berpisah aja? Karena saya udah dilecehkan. Saya tuh udah, walaupun saya nauzubillah midaliknya ya, walaupun saya mau, berarti saya sudah melukai hati suami saya dong gitu ya, menduakan dia. Jadi saya di situ demi Allah masih ada buktinya. Di esokan harinya saya minta ditalak di hari itu juga ditalak oleh suami saya. Tapi suami saya belum tahu bahwasannya saya diperlakukan seperti itu gitu kan. Esokan harinya Habib masih ngechat saya gitu. Dia pun selalu ngomongnya gini loh. Saya kan selalu pengen tahu kabar beliau gitu, tapi beliau responnya, "Kori, doakan saja minggu depan semoga cair gitu-gitu." Jadi beliau itu lebih ke menenangkan saya untuk kita usahanya jadi nih, doakan Habib gitu. Padahal saya itu
nggak ke situ arahnya gitu loh. Saya nggak ke situ, saya tuh minta pertanggungjawaban. Saya hancur loh sama suami saya gitu, saya sekarang jadi janda loh gitu. Terus apa namanya, ya dia sama istrinya baik-baik aja gitu kan. Terus akhirnya udah nih ceritanya, masih apa, beliau juga di sini ada nanya kayak, Kori where are you gitu kan, mungkin dia mau ketemu lagi dengan saya gitu kan. Ada yang ngechat aku tuh di tanggal 22 Juni, Assalamualaikum Kori where are you, di sini kan. Aku bilang aku baru pulang sampai Serang. Aku bilang Habib di Jakarta, dia bilang Habib di Bekasi, ini sore juga balik ke Kuningan. Dan dia ada nelpon 11.04 berakhir 11.06, 2 menit itu dia bilang lagi, Kori doakan Habib usahanya semoga bisa langsung dibuka, dia bilang kayak gitu kan. Dia selalu bilang usaha. Yang mana saya itu benar-benar enggak mengharapkan itu gitu. Saya enggak mengharapkan itu. Saya cuman ya Allah, ini kehidupan gue selanjutnya bagaimana ini, ya Allah gitu loh. Paham gak sih guys? Di tanggal 25 Juni dia bilang, Assalamualaikum Kori, Habib boleh minta nomor rekeningnya. Insya Allah pulang dari Banjarmasin udah boleh mulai, insya Allah doain aja ya. Tuh lagi-lagi untuk usaha, ya udah gitu kan. Bahwa kalau dia memang ada niat untuk bertanggung jawab, ibaratnya gini, saya sudah menjandakan seorang perempuan, saya akan bertanggung jawab untuk kasih modal. Mungkin itu apa namanya, tanggung jawab dia sebisa dia seperti itu gitu kan ya. Terus akhirnya di tanggal 30 Juni dia minta saya untuk Kori minta nomor HP-nya, boleh. Yang sebelumnya itu memang kita tidak pernah chattingan di, maafnya WA, di Line, di yang lain sebagainya, hanya di Instagram gitu kan. Tapi beliau tidak ngechat saya sama sekali. Singkat cerita, suami saya tahu kejadian kebenarannya seperti apa. Suami saya langsung terbang ke Jakarta dari Medan, ninggalin usahanya, tuh usaha dia ditinggalin. Gak ada ya, demi Allah gak ada suami yang rela istrinya digituin. Coba kalau misalkan ada kalian di sini, para laki-laki yang rela istrinya digituin, hebat kalian. Ini suami saya juga menahan-nahan. Suami saya sudah melayangkan somasi kepada pihak yang terkait. Lalu balasannya yaitu adalah fitnah, katanya fitnah gitu kan, bahwa dalil-dalil tersebut fitnah. Sekarang saya bilang ke kalian lagi, demi Allah Rasulullah, mau kita sumpah apapun, dimanapun, dengan siapapun, saya berani bersumpah. Asalkan sama beliau. Untuk apa saya menjelek-jelekan diri saya membuka aib saya sendiri, keluarga besar saya malu, keluarga besar suami saya malu. Saya di sini cuma pengen keadilan dan pengen gini loh, nggak mau ada korban selanjutnya gitu. Karena sebelumnya Habib juga bilang bahwa dia pernah check in sama janda, dia kasih uang susu untuk anaknya gitu, tapi janda itu malah ngerekam video dan nge-share ke teman-temannya, gua nih diajak check in sama Habib. Nah gitu, saya berpikir berarti bukan cuma saya doang ya setelah kejadian itu, berarti bukan cuma gua doang ya yang diajak check in. Terus itu baru satu yang dia bilang, dia speak up. Yang lain-lainnya kita nggak tahu. Dan dia pun bilang, dulu itu saya itu terkenalnya sebagai Rifki Bule di Jakarta ini. Siapa yang nggak kenal? Setiap tempat clubbing saya masukin itu. Jadi sekarang kita bukan cerita lagi masa lalu ya. Saya juga pendosa masa lalu saya. Kalian juga kurang lebihnya tahu saya itu masa lalunya seperti apa, kalian tahu. Tapi di sini masa depan, kejadian hari itu, saya orang yang pengen bener-bener hijrah. Dia adalah seorang alim ulama tapi melakukan seperti itu. Kalau misalkan ada nih di komen tadi, terus ohnya kenapa mau diiniin, apa namanya, kan punya suami, kenapa? Kan gue bilang, gue mau pulang gak boleh dibukain kamar. Gue pikir kamar itu adalah hak pribadi untuk gue, ternyata dia megang satu aksesnya. Di situ kalian udah mikir, ada kejahatan apa, ada niat apa yang dia mau lakukan untuk dia megang satu aksesnya itu. Harusnya kalau dia sopan dia ketuk dulu ya. Dari situ aja gue nggak tahu niat dia itu apa. Terus kedua ada yang bilang apa lagi tadi, pokoknya ada yang bilang kenapa mau gitu kan bacaan seorang gini. Kalau dia adalah lelaki biasa, seumpamanya kalian laki biasa terus maaf-maafnya melecehkan, mungkin sudah selesai, bisa baku hantam sama laki gue, selesai. Ini adalah seorang alim ulama yang benar-benar tahu agama, yang dia bilang bahwa perzinahan itu adalah dosa besar gitu kan. Apalagi masing-masing punya pasangan gitu ya, beliau lah yang lebih tahu itu hukumnya seperti apa. Mau ada 1000 perempuan yang gak berbusana di depan dia, kalau memang dia itu adalah benar-benar seorang habib atau alim ulama, dia kasih pakaian, pulang, saya kasih uang, pulang. Gak mungkin dipakai. Dan ini di situ ya posisinya gue demi Allah gak memulai duluan, dia yang memulai duluan. Nanti kalian bisa cek ulang lagi siaran ulang ini gimana ceritanya. Nah setelah itu kita diemin gitu kan, kita diemin, laki gue diemin, tanya jawabnya nanti dulu ya sayang ya. Akhirnya pada tanggal 8 September kemarin,
saya mau semuanya itu pakai secara tenang, damai gitu. Saya ngechat, sorry, waktu pas kejadian itu, pas laki saya kesel itu, memang laki saya itu katanya sempat ngechat istrinya gitu kan. Akhirnya Habib itu ngechat saya panjang lebar, yang tadinya beliau pernah minta nomor WA saya, tapi sekata pun dia tidak mengirimkan pesan kepada WA saya. Ketika laki saya udah ngasih tahu ke bininya itu, ke istrinya, dia nelponin saya panjang lebar, dia berkata-kata, suami kamu DM istri Habib begini. Maksud saya, jadi WA saya itu cuman diperlukan saat itu aja. Yang sebelumnya dia sudah save sudah lama gitu kan. Jadi sudah ya, masalah WA itu, masalah yang lainnya sudah selesai. Tanggal 8 September saya ngechat adminnya. Saya bilang saya mau menyelesaikan permasalahan ini, karena bagaimanapun juga saya itu yang benar-benar dirugikan. Sampai detik ini saya nggak dapat nafkah dari suami saya, anak-anak saya itu saya yang nafkahin, saya yang cari uang sendiri. Tapi Habib sampai detik ini dia masih ceramah di mana-mana gitu, orang percaya sama dia gitu. Dia masih baik-baik aja sama istrinya. Nggak bisa di tag Rizka Shahab itu udah ngeblok aku, jadi dia nggak bisa ngelihat postingan aku ataupun siaran langsung aku ya beb. Jadi di tanggal 8 September itu adminnya bilang apapun yang berhubungan dengan Habib Rifki tolong disampaikan di kuasa hukumnya gitu. Saya chat, ini namanya Bang Imam ya, sebagai lawyer Habib. Terus di sini saya biasa, saya beri salam, saya perkenalkan diri saya, dan beliau bilang, baik mbak, pokoknya apapun yang berkaitan dengan Habib silakan disampaikan ke kami terlebih dahulu. Itu tanggal 8-nya. Dan tanggal 8 kita sempat teleponan ya. Keesokan harinya ini Bang Imam itu ngechat saya, katanya kalau siang ini kita bertemu di daerah Taman Mini gimana? Ntar tempatnya saya kasih tahu. Ada itikat baik untuk bertemu dengan saya ya kan. Jadi tanggal 9 itu kami bertemu di Taman Mini. Mereka berempat, salah satunya adalah Bapak Radin Reja kalau tidak salah, dia yang meluruskan kasusnya Vina Cirebon kalau tidak salah ya. Jadi saya pikir Habib ini ada niat baik, karena sudah ibaratnya maksudnya kuasa hukumnya berempat, saya sendiri. Saya di situ menjelaskan segala macam. Saya bilang mereka bertanya apa sebenarnya tujuannya untuk ini. Saya bilang saya butuh keadilan aja sih gitu kan. Tapi kan Habibnya nggak mengaku bahwasannya katanya fitnah. Berarti saya bilang, untuk apa sih saya memfitnah dan bikin seperti ini gitu? Apa untungnya buat saya gitu? Untungnya tuh nggak ada buat saya. Nama saya jelek ya kan? Bener nggak? Saya pasti dihujat. Terus saya kayak gini pasti kena UU ITE. Bener nggak? Saya juga nggak tahu nih ya. Terus saya bilang, saya cuma pengen semuanya damai. Saya juga nggak mau nama Habib jelek. Saya bilang kan, rumah tangga saya baik-baik aja lagi dengan suami saya gitu. Tapi di permintaan ini tuh saya cuma pengen dipertemukan oleh Habibnya aja. Pertemukan Habib dengan suami saya, udah itu aja. Poin-poin selanjutnya entah bagaimana, nanti setelah poin 1 itu terlaksanakan dulu. Pihak mereka mengiyakan ya. Pihak mereka mengiyakan, lalu kemudian sudah ceritanya berbincang-bincang lama sekali ya. Sekitar beberapa jam, akhirnya sudah mereka pulang segala macam. Akhirnya kan saya juga butuh kepastian nih, saya nggak mau ketemu pengacaranya cuma gitu aja, buat apa, sia-sia dong, mulut gue sia-sia dong ngomong kayak gini, ngapain gitu kan. Akhirnya aku nanya lagi nih gimana kejelasannya segala macam, ternyata tetap digantung. Dia bilang nanti saya sampaikan kepada Habib gimana gini. Buat apa sih kalau gitu datengin 4 pengacara itu buat apa kalau ujung-ujungnya sama aja. Terus di sini juga saya udah bilang kok, saya ini sebelum speak up ini saya udah bilang saya tegaskan lagi, ini bukan ancaman, tapi ini penawaran. Kalian memilih untuk menyepelekan saya dan memilih untuk poin terakhir. Terima kasih. Jadi saya ini di sini kalau misalkan nanti dibilang saya pencemaran nama baik atau segala macam, saya nggak terima, karena ini saya sudah banyak buktinya. Saya udah bilang saya penawaran secara baik-baik aja, ayo ditemuin gimana. Sekarang jangan ngebahas sebagai Habib deh, sebagai laki sama laki, ketemu aja dulu gitu. Lu ibaratnya di situ lu minta maaf, lu ngakuin lu minta maaf nih ya. Abis itu lu mau berantem kayak di situ terserah gitu. Yang penting lu udah mengakui bahwa lu tuh salah. Tapi di situ dia malah bilang bahwa itu adalah fitnah. Weh, ngapain gue fitnah-fitnah? Oke. Jadi terakhir ini itu makanya gue speak up itu karena dari pihak merekanya benar-benar udah nggak mau lagi gitu ya. Jadi gue itu nggak mau ngomong kayak gini, nggak mau ada korban selanjutnya lagi. Gue bukan cuman HRA aja ya, mungkin ada banyak oknum-oknum berkedok agama yang melakukan ini, karena gue juga udah tahu dulu tuh ya, mungkin Habib yang besar itu ya, entah gue nggak mau nyebut nama, pernah bermasalah seperti ini lagi. Ternyata ini adalah ini menimpa ke gue pribadi gitu. Jadi gue ngerasa
jangan sampai ada yang kayak gue, apalagi yang sebelum-sebelumnya itu mungkin mereka nggak berani speak up karena mereka lemah segala macam. Kalau gue tidak, gue mau menegakkan kebenaran. Terus ada juga yang ngomong, emang nggak takut ya UU ITE? Enggak takut, gue lebih takut sama siksa api neraka di sana ya, di akhirat nanti, karena gue tahu kebusukan seorang alim ulama bagaimana. Tapi gue gue malah diem aja gitu, gak speak up apa-apa. Udah sih, intinya gitu aja. Jadi kejadiannya itu memang begitu cepat. Pertama, beliau itu tidak mau mengakui bahwasannya beliau sudah begitu kepada saya gitu kan. Terus janji-janji beliau juga sirna. Terus Kak maaf ketinggalan, emang ketemu di hotel Habib yang ngajak? Apa emang kakak minta pengobatan gitu, ngajak mediasi di hotel? Nggak ada, lu dengerin siaran langsung gue. Makanya ini mau gue taruh kan, mending aku Habib dibanding ngaku nabi. Bukan alim ulama, dia dukun kelamin. Yang nggak tahu terserah kalian. Yang penting itu gue sudah menjelaskan sedetail-detailnya, sejujur-jujurnya. Tapi ada beberapa hal yang memang gue tidak sampaikan karena itu adalah privacy dalam arti ketika nanti akan dibutuhkan untuk di pengadilan atau di urusan hukum nanti baru gue jelaskan gitu kan, apa aja, bagaimana ciri-cirinya dia, bagaimana kejadiannya itu, detailnya seperti apa, itu akan dijelaskan. Itu biarkan itu adalah urusan saya dengan nanti selanjutnya ya. Lebih hebat Abah Otong daripada Habib itu. Guys, sorry, terima kasih. Aku nggak baca semua, emang nggak aku baca ya, banyak banget, terima kasih. Tapi di sini kan banyak yang nge-tag Instagram istrinya, dia sudah ngeblok aku, jadi dia nggak bisa ngakses Instagram aku juga. Jadi yang mau share siaran langsung ini boleh, terima kasih banyak, turut bersimpati dalam masalah. Terima kasih banyak teman-teman yang udah support. Intinya aku minta keadilan dan jangan sampai ada korban selanjutnya, entah Habib yang lain atau memang Habib ya dia sendiri gitu. Saya tidak mau ada korban selanjutnya. Jadi terima kasih banyak teman-teman, mohon doanya dan bantu support sampai kita bisa membuktikan bahwa keadilan itu harus benar-benar ditegakkan. Kalau dia kasih pasal UU ITE, kamu kasih pasal juga pelecehan perempuan. Siap. Terima kasih teman-teman. Intinya yang mau denger dari awal, Kori simpan di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.